Lagi-lagi Bu Megawati menyentil instansi pemerintah. Dan untuk teman-teman ketahui, ini bukan kali pertama Ketum PDIP ini menyentil berbagai instansi pemerintah di negeri ini. Kok rasa-rasanya Bu Mega ini mirip dengan pola yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Kalian ngerasa nggak teman-teman? Atau Roy Suryo ini yang mirip dengan tingkahnya Bu Megawati. Gimana nih? Gimana menurut kalian? Coba komen-komen ya. Omongannya sih ceplos-ceplos, lebih ceplos dari kata saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita Republik kita. Orang saya kalau tanya kenapa kamu diam aja sih? Yang mulut. Lah sekarang kan gampang banget dipanggil polisi. Bu Mega mengatakan, lah sekarang gampang banget dipanggil sama polisi. Ya kalau memang ada kesalahannya, kalau memang ada kasusnya, ya wajar. Wajar kalau dipanggil sebagai saksi, wajar kalau dipanggil, diundang dan sebagainya oleh pihak kepolisian lah untuk mengusut segala kasus tersebut. Tetapi kalau nggak ada kesalahannya, nggak mungkin juga toh dipanggil sama pihak kepolisian. Misalnya Roy Suryo CS yang belakangan kan lagi hangat karena tudingan mereka terhadap ijazah Pak Jokowi. Jadi wajar kalau mereka mondar-mandir bolak-balik ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas tudingan mereka yang menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Emangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini tidak? Bu Mega mengatakan polisi bukan warga terhormat di negara ini. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Ini kata-kata cukup nyesek ini, apalagi terhadap instansi Polri. Waduh. Apakah ini sudah termasuk bagian dari merendahkan instansi negara? Nah, jadi teringat lagi nih. Gerombolan Roy Suryo CS, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang terus tidak percaya dengan instansi pemerintah. Bahkan saking tidak percayanya itu, mereka mengancam-ngancam nih harus membawa kasus ini pengujian ijazah Pak Jokowi itu ke luar negeri. Lah. Kok ini rasa-rasanya mirip juga ya? Ini Bu Mega sinyal-sinyalnya tidak percaya juga dengan polisi. Tidak. Karena apa? Saya loh yang memisahkan polisi sebagai presiden. Kelima pada waktu itu. Waduh. Apa-apa diklaim. Saya loh. Bu Mega. Apalagi ya? Apalagi yang di kemudian hari yang bakalan diklaim sama mantan presiden yang satu ini. Kalian ngerasa lucu nggak sih? Saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Ikut. Ini lagi Bu Mega mengklaim MK itu dia yang buat. Waduh. Sehabis ini apalagi ya? Apalagi yang diklaim sama beliau ini dia yang bentuk atas jasa beliau dan ini itu. Ini sudah dua ya. Dia bilang tadi Polri tadi mengklaim kemudian MK. Kemudian apalagi teman-teman? Situ tuh mentiku jalan apa? Mekah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadiin. Sekarang lehek. Dijadi mainan. Waduh. MK disebut dijadiin mainan. Apakah karena kadermu sekarang, Bu, banyak yang bermasalah? Makanya terus-terusan nyerang berbagai instansi pemerintah sekarang. Seperti misalnya ini, dia mengatakan kalau MK
dijadikan mainan. Loh. Enggak ada. Padahal praktek di lapangannya enggak ada sama sekali loh. Mahkamah Konstitusi dijadikan mainan. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Yo KPK aku baru pikir apa yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Ah? Yang dituding, yang diuprek-uprek hanya Pak Hasto gue. Hada. Ternyata itu toh. Ternyata itu toh masalahnya. Gegara Hasto sekjennya yang sekarang prosesnya itu masih dalam tahap di pengadilan. Makanya Megawati ini terus nyinyirin instansi pemerintah. Kemudian ini kan MK diklaimnya dia yang buat. Kemudian KPK juga diklaim atas jasanya. Aduh. Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang, ya saya nggak mau. Ini video Megawati sebelum Hasto ini ditangkap, ditahan. Katanya kalau Hasto itu ditahan, dia akan mendatangi KPK. Tetapi entah kenapa. Sampai sekarang tidak ada kabar kalau Bu Mega ini mendatangi KPK. Kenapa? Alamatnya masih belum ditemukan atau butuh Google Maps atau gimana nih? Kenapa Bu Mega enggak datang menjemput Pak Hasto? Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya, Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo, ahli hukum. Aduh. Ibu Mega ini ternyata besar suara doang, teman-teman. Aksinya enggak ada, nol. Kalau misalnya memang ada aksinya, pastinya toh dia sudah datang ke KPK dan menepati kata-katanya untuk menjemput Pak Hasto ini. Tapi buktinya sampai sekarang kasus tersebut masih terus berjalan dengan lancar. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Waduh, gimana nih? Gimana nih teman-teman? Kasih lihat ini. Kasih lihat ke Bu Mega dan PDIP. Yang suka ngeklaim ini itu dia yang buat ladan atas jasanya. Terbantahkan teman-teman. Lalu fungsi, mekanisme dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya untuk urusan MK. Berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali ya tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Udah ya, fix ya teman-teman. Klaim dari Ibu Megawati yang mengatakan dia yang membuat MK itu terbantahkan sudah. Ada apa nih? Ada apa sebenarnya dengan Ibu Megawati yang serba klaim sana, klaim sini? Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Oke, Pak Prabowo sudah berpidato tegas ya bagi mereka-mereka yang berniat jahat terhadap NKRI. Nah, Presiden Prabowo sudah berbicara tegas nih. Tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar,
akan kita tindak. Udah ya, udah fix ya. Yang tidak setia terhadap RI itu Presiden Prabowo tidak pandang bulu, tetap kena hukum. Jadi bagi kelompok-kelompok sana yang merasa terdiskriminalisasi, merasa dibungkam, sudahlah. Sudahi semua drama-drama kalian. Sudahi semua playing victim kalian. Termasuk ini Bu Megawati yang masih belum terima. Sekjennya Pak Hasto yang kini proses perkaranya sedang berjalan sekarang ini, rasa-rasanya tidak terima. Tidak terima dengan hal tersebut. Tetapi ini Pak Prabowo sudah tegas loh. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul, setuju. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Waduh. Kata-kata Presiden Prabowo ini sungguh-sungguh sangat teramat dalam ini teman-teman. Tentunya pidato ini membuat orang-orang tertentu menjadi ketar-ketir, panik sepanik-paniknya. Ibu Megawati Soekarno Putri, kalau proklamasi tidak dibacakan oleh Soekarno, kita semua masih menjadi budak. Kalau nggak ada proklamator, kamu tidak akan merdeka. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ingat, tidak ada yang berani berbicara namanya proklamasi. Janda kalian ini masih jadi budak-budak. Ingat. Waduh, yang lain lagi nih. Bu Megawati. Waduh, enggak habis pikir dah teman-teman. Dengan Ibu Megawati ini yang serba klaim, serba ini itu. Aduh. Peristiwa Rengas Dengklok. Kalimat itu, video itu keluar dari mulut Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang juga salah satu putri dari Soekarno. Tapi emang semudah itu ya untuk kita memaknai sebuah kemerdekaan. Apakah bangsa kita ini, apakah Indonesia ini memang merdeka hanya karena satu orang? Coba ya kita flashback ke pelajaran sejarah ya. Soekarno dan Hatta itu adalah proklamator. Betul, tapi pahami dulu konteksnya. Jangan lupa sama konteksnya. Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 itu bukan momen bukan momen yang berdiri sendiri gitu. Tapi momen itu 17 Agustus 1945 itu adalah puncaknya gitu. Puncaknya setelah puluhan tahun rakyat-rakyat itu memperjuangkan hasil dari perlawanan puluhan tahun rakyat Indonesia. Ini dikasih paham, dikasih pelajaran sejarah secara cuma-cuma alias gratis ke Ibu Megawati yang terus-terus mengklaim. Aduh. Bu Mega, ada apa? Ada apa dengan beliau ini sekarang, teman-teman? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Cut Nyak Gen yang bertempur puluhan tahun sebelum Soekarno lahir. Ada Budi Utomo, ada Serikat Islam, ada Muhammadiyah, dan lain-lain. Dan tentunya para pemuda 1945 yang menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok yang tadi gue bilang. Kenapa sih Soekarno sama Hatta itu sampai diculik ke Rengas Dengklok gitu loh? Karena pemuda 1945 itu melihat urgensi proklamasi. Jadi proklamasi itu bukan hadiah pribadi atau hadiah yang memang hanya dari Soekarno itu sendiri. Enggak, itu hasil rame-rame, hasil tekanan sejarah, hasil tekanan rakyat, hasil tekanan pemuda dan pahlawan-pahlawan yang lebih dulu mendahului kita. Kayak pernyataan. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian? Kalau tayangan ini, video ini disampaikan, dikasih lihat kepada PDIP, gimana ya respon mereka? Terlebih-lebih lagi dikasih lihat langsung nih. Dikasih tahu ke Bu Mega. Apa ya responnya teman-teman? Itu dia. Itu dia yang barusan saja kita bahas ini kawan-kawan semua. Gimana? Gimana menurut kalian? Pendapat kalian? Silahkan tuliskan ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.